Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan beberapa. Wa inna dzalikal wujud, ya, 3 baris paling bawah. Nah, sebelum masuk ke situ kita ulang seketik. Wa anna jami'al kainat hatta dzara la takhlu an dzalikal wujud. Sesungguhnya semua yang ada di alam semesta itu tidak pernah terputus, terlepas dari wujud, hakikat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memahamkannya bukan GR awak jadi Tuhan. Maksud beliau dikasih pertanyaan balik. Adakah di alam semesta wujud sesuatu yang bukan bersumber dari wujudnya? Ada enggak? Kalau ada itu ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, itu maksudnya. Bukan ingin mau menuhan-nuhankan wujud kita. Ya. Tapi kini kajian wujud martabat 7 ujungnya apa kini? Kebanyakan. Ya kan? Langgam-langgam tuh. Di dalam diri ujung-ujungnya di dalam diri ada ilahi, ada Tuhan. Kan berbahaya. Ya. Wa inna dzalikal wujud laisa bima'na tahaqquq wal husul. Sesungguhnya wujud tersebut laisa bima'na tahaqquq wal husul. Bukanlah dengan makna tahaqquq, pembuktian atau menghasilkan. Li'annahuma, karena menghasilkan atau pembuktian itu minal ma'ani al-masdariyah, dari makna yang masih abstrak. Ya, abstrak itu yang bisa yang khayali, digambarkan, ya. Laisa bimawjudaini fil kharij. Tahakkuk dan husul itu, nah, aku yang berbahasa Arab, tidaklah dia wujud fil kharij, di luar pikiran. Wala yutlaqul wujud bihadzal ma'na. Tidaklah disebut wujud dengan makna ini. Alal haqqil mawjud, terhadap hak yang wujud fil kharij, yang ada fil kharij, di luar bayangan pikiran. Ta'ala Allah, Maha suci Allah Ta'ala dari yang demikian uluwan kabira. Bal anaina, maksud kami bidzalikal wujud, dengan wujud itu, al-haqiqah, hakikat al-muttasifah, yang bersifat bihazihi sifat, dengan sifat ini. A'ni wujuduha bidzatiha, itu wujud Allah dengan zatnya. Wa wujudu sairil wujudat biha, sedangkan wujud alam semesta dengan wujudnya, ya. Wantifa'u ghairuha fil kharij, lalu meniadakan sisi ketiga. Jadi di kajian kitab Sanusi ada orang berandai-andai Allah itu menciptakan alam dari ketiadaan. Allah pencipta alam. 2. Allah alam. Lah 2. Kata filsafat materialis dulu, kelompok sofis namanya, yang suku ragu. Apa kata mereka? Allah tidak mungkin menciptakan alam tanpa bahan. Yang disebut di pesantren dari ketiadaan. Mesti ada bahannya. Dan bahannya itu bukanlah Allah, bukanlah alam, tetapi ketiadaan. Jadi ketiadaan itu bagi mereka sesuatu selain Allah dan alam. Maka bertanyalah kami ke buya-buya, ustazah di Pasir Batang, le tiada tu le ado. Ado dia mengecen ado, ada mengecen dado. Agak lucu loh Batang tuh. Ya. Ketiadaan tu le ado buya, ini orang ustaz. Oh ada, ketiadaan, tiada itu ada. Lah, ketiadaan kok ada? Kan main-main bahasa itu.
Sesuatu yang tidak ada nak? Kalian itu. Maka Imam Asy'ari Ahlus Sunnah meluruskan logika ayah tirinya, Abu Ali Al-Jubba'i. Kata beliau, oi ayahanda, hanya orang nandak berakal dan mengecen, tiada itu sesuatu, tiada itu ada. Bingung loh paknya. Dan itu kisahnya panjang. Jadi kritik beliau ke ayah tirinya itu dahsyat, luar biasa. Yang dikisahkan cuma cerita masalah perdebatan anak kecil kafir dan yang fasik ya. Nah, kita masuk ke dalam kitab. Jadi ada enggak selain Allah dan alam? Enggak ada. Allah, alam, dah selesai. Ya. Itu sebabnya teori isyrak, teori pancaran, ada namanya Surawardi Al-Maktul, itu masuk ke aliran kebatinan. Allah itu bercermin, yang di dalam itu adalah alam. Jadi bayang-bayang di dalam cermin itu alam. Kayak batu nak, kayak benar nak. Kalau yang jadi bertanya, cermin itu sia. Berarti ada selain Allah dan bayang-bayang, yaitu cermin tu sia. Sampai kini dek kawan tak dijawab itu. Entah tak bisa menjawab, entah tak terjawab, entah lupa lo cari jawaban. Jadi tidak usah menanalogkan Allah dengan sesuatu yang tidak pantas Allah dianalogkan. Walillahil masalul a'la. Kalau ingin menanalogkan, membuat kias-kias, buat kias yang amsal a'la, yang pantas, yang patut, yang luhur. Adolo caranya itu, adolo ilmunya. Dulu Hamzah Fansuri menganalogkan alam jo Allah itu Allah biji, alam itu pohon. Manan gadang, yang besar mah biji atau pohon? Allah itu biji, kata Hamzah Fansuri. Alam itu pohon, mana gadang? Manan bosa. Manan godang. Mana yang besar? Biji atau pohon? Pohon itu besar loh alam daripada batarlah Allahu Akbar. Ingin menghubungkan Allah dengan alam, tapi contohnya salah. Itulah kasus Hamzah Fansuri. Itu yang dibawa oleh Syekh Abdul Rauf ke Bendina. Maka dibalihlah oleh Imam Al-Qurani dengan kitab, yang kitab itulah ditahqiq, diteliti oleh guru kami Profesor Oman Fatur Rahman. Judulnya bu ya? Lupa biar nak sama tu karya Syekh Qurani, dan itu teksnya salinannya ada di Piyaman, disalin oleh murid-murid Syekh Abu Burhanuddin ya. Taib yang jili itu bukan. Nomor 3 ya. Wa anna dzalikal wujud min haitsul kunhi la yakshifu li ahadin, la yankashifu li ahadin, wa la yudriku la aqlu wa la wahmu wa la hawas. Wujud hakiki Allah tidaklah dapat kunhunya ya, keadaannya, hakikatnya, kaifnya ya, enaknya kunhu itu diartikan mahya ya, kaun lah ya, mahya. Tiadalah ia yang kasyifu li ahadin, tersingkap bagi siapapun orangnya tidak bisa mengenali si Allah yang al-wujud, Allah yang maha wujud itu. Wala yudrikul akal tidak mampu mencapainya. Jadi kalau tigona gala profesor wale bisa wa sebuah Tuhan. Nggak, apalagi cuma doktor, apalagi cuma LCMA ya, apalagi dia cuma mursyid. Oh, mohon maaf so, apa ya jadi mursyid atau jadi dokter biar mencapai no? Sudah 40 hari, 30 hari kuliah, 4 tahun, 5 tahun, payah kuliah itu ya. Riadohnya lebih berat.
Jangan sombong loh Pak Dokter. Beliau orang tidak sombong itu ya. Wala yudrikul aqlu walal wahmu. Tidaklah dicapai oleh akal walal wahum, apalagi waham. Apa arti waham? Asumsi-asumsi, angan-angan. Jo angan-angan wak betul lah. Walal hawas, apalagi indra. Jadi filsafat ateis bukanlah filsafat. Soal filsafat ateis itu kegagalan berfilsafat, apalagi berakidah. Filsafat saya gagal, apalagi masuk akidah. Apa kata orang ateis? Allah tu nak nampak tu. Masa engkau percaya kepersatuan? Tak nampak. Jadi, berarti nampak itu jumato kasa. Itu dalam bahasa Arabnya disebut hawas, indra. Lain nampak Allah nak. Aras lain nampak nak. Tak ya. Itu tak ada aras tu. Jadi samolo cekawan kannya tak tahu kecanya tak ada. Kini itu ketiadaan tu jadi dalil. Itulah sama-sama aja Mu'tazilah tu. Tapi dalam rupa yang berlain. Dek Mu'tazilah Allah menciptakan dari ketiadaan. Ketiadaan itu sesuatu. Tiada itu sesuatu. Dek kawan Allah tidak Nabi meninggalkan suatu itu adalah dalil. Sama itu. Ya, semi-semilah pada dek kakak. Wala ya'ti fil qiyas, Allah tidak bisa dikias. Yang bisa dikias, yang bisa dipikirkan. Allah bisa tidak dipikirkan. Semakin wa mikin Allah datang mana tu? Tak. Li'anna kullahunna muhdatsat, karena semua akal seseorang, waham, hawas. Jadi semua perangkat awakku muhaddatsat adalah benda yang baru dicipta. Allah itu baru dicipta atau tidak pernah dicipta, tapi yang mencipta. Mana Allah? Yang dicipta atau yang mencipta? Ya. Baru atau qadim? Qadim tidak berawal. Kalau baru ada awal nak? Yang kini-kini kan ada yang tak punya hari ulang tahun, itulah baru. Allah punya hari ulang tahun nak? Kayak ubah haul pak. Lihat dong, kan ada. Karena lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu ayatnya. Karena tidak pernah terbayang dalam pikiran, maka tidak ada cara untuk membayang-bayangkan Allah. Maka ciri ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah membayang-bayangkan Allah. Apakah membayangkan dalam kajian hakikat atau membayangkan dalam kajian teks? Allah duduk turun dengan zat, pindah-pindah. Ini bahaya. Walaupun ditutup dengan bila kaif. Bila kaif. Wal kaif majhul. Itu cuma bumbu-bumbu saja. Wal muhdats la yudrak bil kunhi illa al muhdats ta'ala zatuhu wa sifatuhu anil hudus uluwan kabira. Wal muhdits maaf ya. Dan yang mencipta, muhdits Allah itu disebut yang membarukan. Lai terkena aja pertanyaan yang di mungkin yang di Pasi ya terkena ya. Cerita ayam jo talua kan? Masih ingat? Kece orang ayam dari talua. Kece orang sebagian yang mencelek talua keluar dari ayam. Berdebatlah orang bakawan. Berdebat nak? Jalan keluarnya harus ada yang menciptakan si ayam dan si telur, dan tidak boleh lebih dari satu. Inyo bukan ayam, bukan telur. Ya nak? Itulah muhdits. Wal muhdits la yudrak bil kundi. Allah yang membarukan, menciptakan kita, alam semesta itu, la yudrak bil kundi, tidak diketahui sejatinya illal muhdits ta'ala, kecuali Allah itu sendiri yang maha
menciptakan alam semesta. Zatu wa sifatu, zat dan sifatnya, ya. Anil hudus, ta'ala zatuhu, maha suci Allah Ta'ala zatnya dan sifatnya, anil hudus, dari sifat baru. Uluwan kabira wa man arada ma'rifatuhu min hadzal wajhi wa sa'a fihi faqad dayya'a waqtah. Siapa yang ingin mencoba-coba menembus larangan ini, dia telah dayya'a waqtah, membuang-buang waktu. Jadi kaji-kaji diri itu kalau ujung-ujungnya menuhankan diri atau mengatakan ada sesuatu ilahiyah dalam diri, akhirnya awak merasa jadi Tuhan, ada sisi Tuhan dalam diri awak, itu daya waqtah. Kajian-kajian begitu tuh walaupun asik tapi itu membuang-buang waktu. Maka wajar dulu guru kita Abu Ya Hasan Basri tidak mau ngajak ngaji-ngaji gitu, tidak tahu dalilnya. Nah, gitu jawabannya, ya. Bah, lanjut. Kalau mulai masuk inti. Wa inna lidzalikal wujudi maratibah katsirah. Sesungguhnya bagi wujud itu adalah wujud. Wa inna lidzalikal wujud, sesungguhnya bagi wujud itu ada maratib. Maratib jamak dari martabat. Maka banamulah kajiko di kampung martabat 7. Maratibah katsirah, martabat yang banyak. Berapa banyaknya? 7. 7 itu bukan pembatasan, hanya penteorian. Sebab di zaman Ibn Arabi enggak sampai 7. 5 pun tidak sampai. Di zaman Al-Jili jadi 5, di zaman Ibnu Burhanpuri jadi 7. Berarti itu ijtihadnya untuk meringkas. Seperti, jadi giliran kita meringkas dilarang. Tapi Ibnu Taimiyah meringkas tauhid jadi 3, nggak boleh dilarang. Uluhiyah, rububiyah, adil nah itu. Jadi kawan-kawan tuh kalau mak denyo saja. Buya Habib. Awak mah bagi-bagi nak boleh, kalau nyom bagi boleh. Adil tidak adil, ya. Wujud pertama. Kau mulai agak serius kau Bapak Ibu. Ya. Martabatul la ta'ayyun wal itlaq wal zatul buhud la bima'na an qayyidal itlaq anna qaidal itlaq, ya. Wa mafhumu salbi ta'ayyun sabitani fi tilkal martabah bal bima'na anna dhalikal wujud fi tilkal martabah munazzahun an idafatin nu'ut was sifat wa muqaddas an kulli qaidin hatta qaidal itlaqi aidan. Oke, kita terjemah sekali. Penjelasan itu bukan penjelasan waktu, tapi cuma istilah. Sebelum alam dicipta, Allah surang nak? Ya, Esa. Kemudian Allah menciptakan, ya. Proses menciptakannya itu dibahasakan gini. Allah sebelum mencipta, tapi ini bukan waktu, hanya istilah supaya mudah faham. Disebut martabat fase. Fase la ta'ayyun, tidak ada ta'ayyun. Apa arti ta'ayyun? Penentuan, ketentuan, kejelasan, ya. Wal itlaq, dan kemutlakan, penyebutan. Yang ada saat itu cuma az-zatul buhd, zat mutlak Allah Ta'ala. Tapi tidak bermakna bahwa qaid itlaq tadi wa mafhumu salbi ta'ayyun menghapus la ta'ayyun. Sabitani tetap fitil kal martabah. Jadi Allah Ta'ala menyebut dirinya kul huwallahu ahad. Ahad tu Allah sendiri. Alun ada Ahmad, belum ada Muhammad, belum ada malaikat Jibril, belum ada semua. Fase itu disebut dengan fase ahadiyah. Allah saat itu tidak menta'ayyunkan, tidak menunjukkan namanya, sifatnya. Yang ada hanya zatnya. Itulah makna huwallahu
ahad. Maka di bawah disebutkan wa hazihil martabah tusamma bil martabatil ahadiyah. Iko banamo martabat martabat pertama. Wa hiya kunhul haq subhanahu wa ta'ala wa laysa fawqa martabatun ukhra. Sebelum itu tidak ada lagi ya. Bal kullul maratib tahtaha wal martabatus tsaniyah. Martabat kedua. Martabat tadi la ta'ayun, tidak ada ta'ayun, kini dita'ayunkan. Nanti mau jelaskan maknanya ya. Silakan berpusing dulu. Wa hiya ibaratun an ilmi ta'ala bidzatihi wa sifati wa li jamil mawjudat ala wajhil ijmal. Jadi Allah menyebut dirinya wahid atau wahdaniyah. Allah menyebut dirinya wahdaniyah di saat itu sudah Allah nyatakan zatnya, sifatnya, namanya. Alam semesta lah ada, tapi masih ijmal, masih umum. Jadi kita tuh belum ada fisik penelitian. Alam kula ada, tapi sudah ada konsepnya, kira-kira gitu. Wal martabah ya, martabah berikut disebut wahdah ya. Di baris nomor 4 ya, paling bawah, wal haqiqatil muhammadiyah. Itulah yang disebut hakikat Nabi Muhammad. Ya. Martabat ketiga, jadi mau baca cepat, nanti mau jelaskan yang cara mudahnya. Jadi cara kitabku masih agak sulit untuk dibacakan, tapi kita jelaskan nanti yang mudahnya. Martabat ketiga, martabat ta'ayun kedua. Itulah martabat Allah Ta'ala mentafsir tadi nama itu masih umum, kini sudah didetailkan nama-nama Allah tuh, termasuk alam. Tapi alamnya belum ada, bernama wahidiyah. Disebut hakikat insaniyah. Kalau di kitab Sirul Asrar disebut tiflul ma'ani ya. Semua ini adalah qadim. Nah, martabat yang keempat, nomor 5, hiya martabat alamil arwah, martabat alam arwah. Kita loncat aja. Martabat kelima, baris ketiga, martabat alam misal, alam permisalan. Martabat kelima, baris ke-6 ya, martabat alam ajsam, alam jisim. Martabat yang sabi'ah, martabatul jami'ah li jamil maratib al-mazkurah al-jismaniyah wa nuraniyah, banamula itu al-insan. Oke. Kini kita jelaskan yang mudahnya. Mudahnya ahad, wahdah, wahid. Ahad, wahdah, wahid. Eko versi kitab ya. Allah ahad, Allah sendiri. Nama Allah pun belum muncul saat itu, tapi sudah ada. Tapi belum dimunculkan. Ahad itu. Kalau wahdah sudah ada, tapi baru konsep. Sedangkan wahid semua nama sifat sudah Allah tentukan. Maka sifat dan nama Allah semuanya qadim. Itu ahad, wahdah, wahid. Yang wahdah kok bernama al-haqiqah al-muhammadiyah, atau kita sebut Nur Muhammad. Sedangkan al-wahidiyah bernama haqiqatul insan. Jadi kita dicipta kok anak janin di dalam perut ibu, kan ada ruh ditiup. Ruh tu dari mana datang? Ruh tu datang dari pancaran ahad ke wahdah, wahdah ke wahid. Dari wahid terjadi loncatan pancaran menjadi kemasuk ke alam arwah. Itulah disebut nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan di dalamnya ruhku. Itu
dihembuskan ruh. Bah, mulai terbuka. Tadi itu masih pusing kan? Tulah dan turun kan, pusingnya. Cari asok lu. Naba ada esok lah asok tu doa. Tambah pusing lu kok. Makanya guru-guru kita dulu kalau pusingnya rokok ya kan wajar. Cuma alhamdulillah kami senang sekali Bapak Ibu, alhamdulillah banyak yang merokok walakin semua dalam merokok. Baik. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu penjelasannya gitu. Jadi ruh tuh kalau kepulang, kamanya kepulang, jasad pulang ke tanah. Nafs jiwa masuk ke alam barzah. Jangan disamakan nafs dan ruh. Nafs masuk ke alam barzah, ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Tapi kalau ruh tidak ditanya. Ruh itu nanti membackup si nafs untuk membantu jawaban. Kalau ruhnya sudah tahu jalan pulang. Tapi kalau tidak tahu jalan pulang, diundang dia Allah, irji'i ila rabbiki. Nafs yang di backup dengan ruh, pulanglah ke sisi Allah. Lai tahunya jalan pulang. Pakai kasurawiko, kau pakai GPS anak. GPS orang Yahudi. Katanya boykot Yahudi. Tak serius ya. Kalau ahli marifat tuh miciang sana. Pakai GPS kolbu. Katanya wujud aku, wujud Allah, ya kan? Tapi kalau mencari jalan pakai GPS, tanya aja kurang lu. Itu kaji bagarah-garah nama itu ya. Kaji babuek-buek marifat batinggi-tinggin. Nah, padahal lo sampai ke situ. Di alam ruh Allah tiupkan. Lalu masuklah ke alam misal, permisalan. Disitulah semua takdir itu dituli. Tuli. Chipnya lah dituli. Masuklah ke dalam janin. Maka Nabi Muhammad di dalam perut itu Abdul Muttalib, Aminah sering bermimpi di alam misal. Mimpi itu disebut alam misal. Ada beberapa orang tidak perlu mimpi, inyo dalam keadaan jaga bisa mengakses alam misal. Itu teori gelombang otak. Nah, silakan dipelajari ilmu neurologi gelombang otak. Wah, serang duduk menurutku tapi inyo diterasur, inyo ada kehadiran dan lain. Nah, itu orang gelombang otaknya itu beda dengan awak. Ya. Kalau awak bisa bertemu orang mati, kalau awak tertidur, orang itu tidak perlu. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Nabi Musa lah mati. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Aku melihat Musa yusolli fi qabri, solat dalam kuburnya. Nabi Muhammad sadar, tapi bisa melihat. Itu bisa dijelaskan dengan ilmu neurologi, ilmu konsep gelombang otak. Itulah makanya bakok mimpi dalam basuluk itu penting. Itu nanti gelombang otaknya akan menerjemahkan isi kolbu. Mimpi. Natijah zikir. Bahkan dalam zikir itu juga memimpi. Itu sama. Sebenarnya sama yang dilihat di mimpi dalam zikir itu barangnya sama. Cuma beda-beda tingkatan. Orang yang dalam zikir lebih tinggi kesadarannya daripada orang yang dalam mimpi. Ketika mimpi sesuatu bisa melihat tak? Ya, pernah mimpi kan? Itu mata apa tu yang mencaliak itu buya? Cuma toa kita mencaliak. Cuma teko. Tapi siang. Ya. Berarti kita punya mata na lain. Punya basor na lain. Itu nan kita tu. Tu yang ruh tadi tiup tu. Itu yang dipancarkan dari Al-Wahid, Al-Wahdah, Al-Ahad. Maka Bilal ketika disiksa oleh tuannya si Abu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, apa zikirnya? Allah Ahad. Ahad. Zikir Ahad tu nama sifat sel muncul apalagi tubuhnya Bilal. Maka Bilal ketika diseret di padang pasir tidak merasakan apa-apa. Itulah debus pertama dalam ilmu sahabat Nabi. Itu permanen tuh debusnya. Kalau nak ini tidak tahu tali permanen tidak. Coba cek kan pinaroko kan. Jadi kalau wak berdebus masih bisa dimakan naroko, ada usaha baca debus. Pelajari debus yang membuat kita tidak dimakan di api neraka. Debus la ilaha illallah. Itu debus hakiki itu.
Jadi tidak usahlah tinggi-tinggi gaji, gaji yang tertinggi itu gaji paling rendah. Jauh-jauh gaji, pangkah gaji bismillah, ujung gaji bismillah. Inilah. Baik. Ditiupkan kepada janin. Janin kemudian disebut bernyawa. Jadi ketika ruh ditiup ke badan, muncullah Allah ciptakan satu sisi lain bernama nafs. Itulah yang merasa hidup, tapi kehidupan dari hembusan Allah tadi. Ketika orang mati, kullu nafsin za'iqatul maut, kaji kami tadi di Lintau, ya. Yang mati itu nafs, bukan ruh. Maka ruh tidak mati karena hembusan dari Allah yang Maha Hidup. Maka sang hembusan itu tidak pernah mati. Itulah makna min amri Rabbi, itu urusan Allah. Amrullah tidak pernah mati karena amr bukan ciptaan. Amr urusan. Ya. Si insan yang mendapatkan pancaran itu, anugerah hembusan Allah itu, inyo punya PR. Kita lah orang, PR-nya irji'i ila rabbik. Carilah jalan pulang. Kalau ambo ke pulang kampung, kini kan bukan pulang kampung sebenarnya pulang kok. Kalau pulang kampung tak berniat untuk berceramah, maja, mengisi dorah, ngajar kitab. Kalau pulang kampung nak ngasih tahu, diam-diam saja pulang, Wak. Ya, tapi sebelum pulang disediakan nggak modal, dicari nggak modal. Lai berani pulang kampung nggak bawa modal. Awak pulang kampung tapi kampung nggak tahu, lai mungkin pulang. Di mana kampung Yong nggak tahu, tu kemana ke pulang. Koper lah bawa, tiket lem beli, bingung kemana ke pulang. Kemana ke pulang? Kira-kira Bapak Ibu lah tahu ke pulang ke mana? Ke pulang ke kubur. Itu tanah nama itu. Jalan pulang itulah disebut ma'rifatullah. Mengenal Allah itu jalan ke pulang. Zikir wak 1000 kali, itu jalan pulang. Lun. Itu bekal pulang. Beda tak? Bekal pulang, jo peta ka pulang balain. Oto lah punyo. Di Jawa, misalnya kawan-kawan di Tanah Abang namanya menggalih. Oto lah punyo. Ka pulang, ndak tahu arah kama pulang. Di mana tibo? Di Bali. Nyebrang lah nyo. Naik peri lah nyo. Apa peri? Tapi tibo di mana? Indak di Bekahuninya tibo di mana? Nyo pulang, jotonya pulang, punya bahannya, bahannya, itulah yang cari. Jadi jangan GR dulu, ambola zikir lah taif 11.000 kali 7 buya, lah khataman la ilaha illallah 70.000 kali 7 buya, ambola banyak bekal. Oke, lah tahu jalan ke pulang, lah tahu wak siaya wak sebut-sebut nama itu. Baca Allahu Akbar, lai tahu wak seakbarnya itu. Kama pulangnya? Balik ke kalimat di belakang. Kalau nan Ar-Razi Hashim yo nak tahu. Kalau nan Al-Domi yo nak tahu. Nan Dawam Zikri yo nak tahu. Tapi kalau nan menciptakan Ar-Razi, Al-Domi, jo Dawam Zikri, lai tahu? Kalau tahunya. Itulah yang disebut di nomor 3 tadi. Wal muhdis la yudriku bil kunhi illal muhdis. Yang kenal Allah ya Allah juga. Yang kenal dia hanya dia semata. Maka ndak ada ilmu Ar-Razi, ndak ada ilmu Al-Domi, ndak ada ilmu doktor, ndak ada ilmu mursyid, ndak ada ilmu wali kecuali ilmu Allah itu sendiri. Maka ketika kita faham bermakrifat, itu Allah magih mengenalkan diri. Bahkan ketika kita berzikir, itu buah dari doa, ya Allah bantu aku, a'inni ala zikrika, bantu aku menyebut nama Engkau. Kalimah yang berat itu bisa mengalir di lidah yang tidak berat. Kalau Allah tidak izinkan, itu gunung
Disebut nama Allah hancur, khasyian mutasaddian. Bayangkan jika Allah tidak iringi kalimah itu dengan ridhonya, hancur itu badan kalau disebut nama Allah. Hancur nak badan, Pak? Makanya di masa sahabat dulu, di masa tabi'in Hasan al-Basri dibaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang yang percaya kepada Allah kalbunya tersentuh oleh kalimah Allah? Kapan? Itu pertanyaannya. Bukankah? Kapankah? Tidakkah? Datang waktunya. Kapan? Bila tersentuh nama itu? Kalau Allah izin, maka mintalah ma'unah Allah. Maka kami kalau latihan zikir selain ilahi anta maksudi, ada yang dibaca doa dari Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami yang sedang belajar zikir, kau menyebut nama engkau yang berat itu. Kau berulang di hari yang ketiga kini. So, kau penting sekali. Seandainya kita melihat hakikat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Hadis, subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla ma bainas samawati wal ardh. Itu kalimah subhanallah, kalimah alhamdulillah dibaca di orang. Kalau orang tu diizinkan Allah menampak, melihat hakikat-hakikatnya, itu meliputi antara langit dan bumi. Mungkin Bapak Ibu sesudah itu tidak mau perkara joleh, tidak mau kemudian majale, tidak mau menikah leh. Maka Allah tutuplah supaya kadang awak terlena aja dunia, kadang rindu balik, maka bisa awak menangis balik. Jadi tangis itu karena rindu kepada Allah yang punya nama. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi yang kenal Allah siapa? Allah juga. Jadi apalna kami Quran 30 juz misalnya, apalagi Bapak Ibu juz yang ke-31. Itu tetap tidak disebut kenal Allah, cuma kenal teks dalil mengenai Allah. Awak tahunya madu tu seperti gula, belum pernah dicoba. Lah disebut kenal madu. Coba madu tu dulu, baru disebut oh iko beda madu jo gula. Ada buya di pesantren tak pernah menikah, maja bab nikah. Ikut ilahnya kan. Bakiro Bapak Ibu, ada orang lun menikah cerita tentang nikah, le pahamnya? Pahamnya enggak? Tak akan paham. Ketika menceritakan lamanya nikah, le asik. Tak asik, orang bertanya, dari mananya tahu curiga awak? Ada orang cerita lama zikir, tapi nya tak pernah belajar zikir. Le percaya? Curiga awak? Tapi tidak curiga yang tadi itu loh. Oh mungkinnya hasil baca buku. Ya nak. Ustadz untuk menikah cari lu dalil. Kawan di luar nak perlu pakai dalil, nikah selawat ya lama dekat. Banyaknya dalil buya nak. Itu sampai ke tadi kain insan. Jadi insan tuh bisa nggak kenal Allah? Kalau si insan tubuh fisik kok tidak bisa. Tapi kalau nyupulangkan kepada yang ditiupkan Allah di dalam dirinya itu, bisa adanya kenal? Bisa. Ya. Matiin dulu yang di belakang. Lah. Mohon dimaklumi apa namanya daya listrik ekonomis, diskon yang dapat kompensasi bukan? Baik. Ahad, wahdah, wahid, arwah, misal, ajsam, insan. Kalau inyo tahu jalan ke pulang, disebutlah inyo al-insan,
kamil. Saya yang paling tahu jalan pulang. Saya yang paling tahu jalan pulang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu ayatnya. Kalau engkau cinta kepada aku, ingin bersama aku, fattabi'uni, ikuti GPS-ku. Siapa GPS-nya Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peta-peta ma'rifatullah ada semuanya di qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama warasatul anbiya. Kalaunya bagurunya kepada guru yang baguru, yang bersanad, berijazah, bersambung ilmunya kepada Nabi, maka peta itu diwariskan. Cuma karena zaman lah berubah, lah banyak godaan kini, lah banyak halangan kini, kadang dapat cuma satu sebekan, kadang cuma dapat satu halaman. Satu halaman itulah makrifat di dalam diri awak. Nampak di guru, oh lah pantas muridku dia gala khalifah mursyid. Padahal kalau ikutan versi Nabi, tak cukup satu helai itu. Di zaman kini Allah agih juga, diizinkan juga. Ya tak? Padahal dapat cuma satu lembar. Pernah belajar hikam kan Bapak Ibu? Sadonya mendengar hikam, asik tak hikam itu isinya? Asik. Kok asik? Sebab yang menulis itu nyo sadar waktu itu dirinya yang ruh itu terpancar dari sang al-wahid. Maka ketika dia menulis bukanlah Ibnu Athaillah pengarang hikam, tapi belum digerakkan untuk menulis. Maka kalamnya kalam ilham, itu pesan-pesan Allah tapi lewat jalur wali. Itulah lembaran-lembaran makrifat. Jadi kitab tasawuf model iko lembaran makrifat dari alam jabarut dikirim kepada manusia, tertulis di kertas.